Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syairozi dengan NPM 22100166. Saya dari kelas reguler pagi TI 6B BJB. Jadi di sini saya akan mengerjakan atau mempresentasikan terkait UAS testing dan implementasi di bidang TI. UAS-nya berisikan yaitu buatkan video presentasi dengan model tutorial dalam 1. Perancangan biaya pembuatan sistem, 2. Analisa develop sistem, 3. Perancangan sistem selengkapnya, UML atau DFD, database dan relasi, lalu implementasi sistem, yang kelima laporan pengujian dan evaluasi sistem. Sistem platformnya bebas. Oke, jadi saya sudah membuatkan berupa Word, yaitu isi dari penjelasan terkait sistemnya atau platformnya yang akan saya presentasikan nanti atau saya lakukan training nanti. Oke, ini Word-nya, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Jadi di sini saya mengangkat atau mengambil sistem terkait sistem manajemen data kepegawaian berbasis web di sebuah universitas oleh saya sendiri, Ahmad Syairozi. NPM saya program studi Fakultas Universitas Islam Kalimantan. Oke, daftar isi. Selanjutnya kita masuk ke bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Pengelolaan data kepegawaian merupakan aspek krusial dalam sebuah institusi pendidikan tinggi karena berhubungan langsung dengan pencatatan data dosen dan staf administrasi. Proses manual menggunakan dokumen kertas atau spreadsheet menyebabkan risiko kehilangan data, duplikasi, serta sulitnya melakukan pemantauan riwayat pegawai. Seiring berkembangnya teknologi informasi, kebutuhan akan sistem yang mampu mengelola data kepegawaian secara digital semakin tinggi, terutama untuk memastikan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengelolaan informasi pegawai. Kendala utama dari metode konvensional adalah rendahnya efisiensi kerja dan tingginya risiko kesalahan entry data, penghapusan data secara tersengaja, serta lamanya waktu pencarian data. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah solusi berupa sistem berbasis web yang mampu menyediakan akses cepat, manajemen terpusat, serta keamanan data yang lebih baik. Dengan adanya sistem manajemen data kepegawaian berbasis web ini, proses pencatatan, pengarsipan, hingga pencetakan laporan dapat dilakukan secara otomatis dan lebih terorganisir. Yang kedua, tujuan pengembangan. Tujuannya yaitu adalah untuk menciptakan sebuah aplikasi manajemen kepegawaian berbasis web yang dapat digunakan oleh admin kampus untuk menyediakan aplikasi berbasis web yang memudahkan pengelolaan data pegawai, termasuk dosen, staf administrasi, dan tenaga pendukung lainnya, menghadirkan fitur CRUD, create, read, update, dan delete pada data dosen, staf, gudang, dan distribusi yang dapat diakses melalui antarmuka web yang responsif. Lalu yang ketiga, menjamin keamanan data kepegawaian melalui sistem autentikasi pengguna yang hanya memperbolehkan akses bagi pengguna yang berwenang. Lalu menyediakan fasilitas pencetakan laporan dalam format yang rapi dan dapat digunakan untuk keperluan administrasi atau audit. Lalu yang ketiga, ruang lingkup. Ruang lingkup dari sistem ini difokuskan pada kebutuhan manajemen data pegawai di lingkungan Universitas Maliputi, autentifikasi pengguna admin, menggunakan username dan password. Yang selanjutnya, pengolahan data dosen, staf, karyawan, dan gudang. Yang selanjutnya, penyimpanan dan pengolahan data berbasis MySQL. Lalu yang selanjutnya, fungsi pencarian data berdasarkan kriteria tertentu. Oke, selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu perancangan biaya pembuatan sistem. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa proses pengembangan aplikasi dapat berjalan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Lalu penyusunan anggaran bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas terkait besarnya biaya yang akan digunakan, baik untuk kebutuhan tenaga kerja, operasional, maupun biaya cadangan. Lalu yang pertama ada komponen biaya. Dalam pembuatan aplikasi sistem manajemen data kepegawaian berbasis web ini, komponen biaya yang diperhitungkan melalui yang pertama ada biaya tenaga kerja, adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar waktu kerja pengembang selama proyek berlangsung. Lalu untuk sisinya yaitu yang pertama, nomor pekerjaannya yang berisi analisis kebutuhan sistem, yaitu 3 hari, estimasi waktunya dan tarif per harinya 100.000, jumlah orangnya 1 orang, dan subtotalnya 300. Lalu perancangan UI, UX dan database-nya yaitu 5 hari, untuk estimasinya tarif per hari 150.000, dan untuk 1 orang maka selama 5 hari jumlahnya yaitu 750.000. Oke, penulisan kode, pengujian testing, deployment aplikasi atau hosting server, lalu selanjutnya maintenance awal atau 1 bulan pasca setelah di deployment aplikasinya. Ini jumlah atau subtotal dari tarif per hari yang telah dilakukan. Ada 3 hari, 15 hari,
5 hari, 15 hari, 4 hari, 2 hari, dan 7 hari dijumlahkan, maka 300, 700, 2.250.000 dan 400.000, 200.000 dan 1.050.000, maka dijumlahkan yaitu subtotal tenaga kerjanya itu yang harus disiapkan yaitu 4.190.000. Lalu selanjutnya biaya operasional meliputi semua kebutuhan pendukung proyek seperti koneksi internet, listrik, serta biaya hosting dan domain jika aplikasi dihosting secara online. Dalam proyek ini operasional dihitung untuk mendukung pekerjaan selama masa pengembangan aplikasi sistem manajemen data kepegawaian berbasis web ini. Yang pertama kebutuhannya yaitu koneksi internet, jumlahnya 1 bulan yaitu satunya 1.000 juga totalnya. Biaya listrik dan transport yaitu 250.000. Lalu dan hosting plus domainnya itu 10 tahun, yaitu jumlahnya satu paket yaitu satuannya 1 juta, maka jumlahkan juga 500.000, 250.000 dan 1 juta yaitu 1.750.000. Lalu yang ketiga ada cadangan biaya. Biaya cadangan adalah biaya yang disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan tak terduga selama pengembangan berlangsung, seperti adanya revisi tambahan, kendala teknis yang menyebabkan tambahan waktu pengerjaan. Cadangan biaya biasanya diperlakukan sebesar 10%. Keterangan biaya tertentunya itu subtotalnya itu 650.000. Lalu total keseluruhan dari 3 ini tadi kita jumlahkan, dari yang 4.950.000 ini 1.750.000, lalu 650.000 kita jumlahkan yaitu sebesar 7.350.000. Dari hasil perencanaan biaya diperkirakan total dana yang dibutuhkan untuk pembuatan aplikasi sistem manajemen data kepegawaian berbasis web adalah sekitar 7.350.000 dengan asumsi dikerjakan oleh 1 orang pengembang secara mandiri dan menggunakan perangkat serta infrastruktur yang sudah tersedia. Lalu yang ketiga adalah analisa develop system, yaitu analisa pengembangan sistem adalah proses menyeluruh yang melibatkan pemahaman, analisis, dan evaluasi terhadap sistem yang akan dibangun dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, merancang solusi, dan memastikan bahwa sistem dapat memenuhi kebutuhan pengguna serta mendukung pencapaian tujuan dalam konteks pengembangan aplikasi inventaris barang berbasis web ini. Analisis dilakukan untuk memastikan bahwa sistem mampu memfasilitasi pengelolaan data kepegawaian dan kategori secara efektif oleh admin sebagai pengguna utama. Melalui tahapan ini dirancang alur kerja sistem, struktur database, serta fungsionalitas yang dibutuhkan agar sistem dapat berjalan secara optimal dan efisien sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Yang selanjutnya, metode pengembangan sistem. Metode develop atau pengembangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall. Tahapan dalam metode ini meliputi yang pertama dan analisis kebutuhan, menentukan kebutuhan fungsional, CRUD, dan fungsional user interface sederhana, lalu efisiensi akses data. Yang kedua, perancangan, yaitu mendesain database antara muka aplikasi UI dan arsitektur sistem secara umum. Yang ketiga, ada implementasi, penerapkan perancangan ke dalam bentuk kode program. Yang keempat, ada pengujian, melakukan uji coba fitur CRUD serta pengujian performa aplikasi. Yang kelima, ada deployment, menempatkan aplikasi di server hosting agar dapat diakses melalui jaringan. Lalu maintenance-nya, melakukan perawatan rutin untuk memastikan sistem tetap berjalan baik. Lalu pemilihan teknologinya, yaitu ada beberapa komponen, yaitu bahasa pemrogramannya menggunakan bahasa PHP, database menggunakan MySQL, IDE-nya menggunakan Visual Studio Code atau VS Code, servernya localhost atau hosting. Di sini kita menggunakan localhost. Lalu PDF file-nya PDF jika diperlukan PDF. Oke, struktur sistemnya yaitu login. Ini fungsi utamanya autentikasi admin, pengelolaan dosennya itu CRUD dan data dosen, tambah ubah hapus, pengelolaan karyawan, CRUD data karyawan, tambah ubah hapus juga, pengelolaan gudang, ada CRUD-nya juga, lalu pengelolaan distribusi karyawan, CRUD-nya ada juga, dan report laporan. Selanjutnya bab 4, perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan bertujuan untuk merancang struktur, alur kerja, dan komponen utama dari sistem secara menyeluruh. Pada tahap ini ditentukan bagaimana sistem akan dibangun dan diintegrasikan. Perancangan dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan agar sistem yang dibangun dapat memenuhi tujuan dan fungsionalitas yang diharapkan secara efisien dan terstruktur. Yang pertama adalah modul sistemnya, yaitu use case-nya. Use case-nya seperti ini fotonya.
Proses diagram menggambarkan hubungan antara pengguna sistem aktor dengan fungsi-fungsi utama yang disediakan oleh sistem. Dalam sistem manajemen data kepegawaian berbasis web ini, aktor utama adalah admin, yaitu pihak yang memiliki otoritas penuh untuk mengakses dan mengelola seluruh data yang ada di sistem. Admin dapat melakukan login ke dalam sistem untuk mengakses fitur-fitur lainnya. Setelah berhasil login, admin memiliki kemampuan untuk mengelola data dosen, mengelola data karyawan, mengelola kategori jabatan, serta mengelola data gudang. Selain itu, admin juga dapat melakukan penugasan karyawan ke gudang tertentu, mencatat dan mengatur absensi harian para karyawan, dan mencetak laporan kepegawaian berdasarkan data yang tersedia. Semua fungsi tersebut dirancang dalam satu sistem terintegrasi yang dapat diakses melalui antarmuka web yang sederhana namun efektif. Yang selanjutnya ada kelas diagram seperti ini. Untuk penjelasannya, kelas diagram merupakan representasi dari struktur data dalam sistem yang memperhatikan entitas kelas, atribut-atribut yang dimiliki oleh masing-masing kelas, serta hubungan relasi antara kelas satu dengan lainnya. Dalam sistem ini terdapat 7 kelas utama. Kelas pertama yaitu admin yang menyimpan data pengguna sistem seperti nama, username, dan password. Admin memiliki akses untuk memanipulasi semua entitas dalam sistem. Kelas dosen mempresentasikan entitas dosen dalam lingkungan universitas yang terdiri dari atribut seperti NIDN, nama lengkap, tempat lahir, alamat, nomor telepon, jabatan fungsional, pangkat akademik, fakultas, dan program studi. Data ini penting sebagai dasar informasi akademik dan administratif dosen. Kelas karyawan mencakup informasi staf non-dosen seperti tenaga pendidikan dan teknisi. Atribut-atribut dalam kelas ini antara lain NIK, nama, tempat, dan tanggal lahir, alamat domisili, nomor telepon, jabatan, serta status ID yang menunjukkan jenis kepegawaian. Relasi antara karyawan dan status kerja didefinisikan melalui kelas kategori jabatan yang berisi informasi jenis status seperti tetap, kontrak, atau magang. Kelas gudang berfungsi untuk menyimpan dan fasilitas gudang yang dimiliki universitas seperti nama gudang, lokasi, dan luas fisik untuk memetakan hubungan antara karyawan dan gudang. Digunakan kelas karyawan gudang yang menghubungkan NIK dari karyawan dengan ID gudang dan tempat mereka ditugaskan. Selain itu terdapat kelas absen harian yang mencatat data kehadiran karyawan setiap hari. Selanjutnya, aktivitas diagramnya seperti ini juga. Login, jika valid maka tampilan dashboard. Selanjutnya, pilih modul dosen karyawan gudang, lakukan cari di data, simpan database, perlu cetak, jika yes maka ini dicetak laporannya. Oke, masih ada aktivitas, kembali sini jika masih ada aktivitasnya, lalu di logout. Oke, seperti itu diagramnya. Sequence diagramnya menunjukkan urutan interaksi antara objek dalam sistem saat terjadi satu proses tertentu. Sebagai contoh, ketika admin ingin menambahkan data karyawan baru, prosesnya dimulai dari form input yang diisi oleh admin. Setelah form dikirim, sistem akan memproses data tersebut melalui controller untuk dilakukan validasi. Validasi ini penting untuk memastikan semua field diisi dengan benar dan tidak ada data yang duplikat seperti NIK yang sama. Oke, selanjutnya perancangan basis data, yaitu yang pertama tabel absen harian berisikan seperti ini: ID absen harian, tipe data INT11, primary key, auto increment, tanggal absensi, date, NIK, parchar 10, absensi, parchar 16, keterangan, teks. Lalu yang selanjutnya ada data dosen, yaitu nama kolomnya, NIDN, tipe datanya char 20, nama parchar 100, tempat lahir parchar 100, alamat, teks, nomor telepon char 12, jabatan parchar 20, pangkat parchar 20, fakultas parchar 40, program studi parchar 40. Lalu tabel gudang berisikan ID, tipe datanya INT11, primary key, auto increment, nama gudang parchar 100, lokasi gudang parchar 200, luas gudang parchar 50. Lalu karyawan 1 berisikan NIK char 11, primary key, auto increment, nama parchar 100, tempat lahir parchar 100, tanggal lahir, date, alamat, teks, nomor telepon char 12, jabatan parchar 15, status ID parchar 15. Selanjutnya tabel karyawan gudang, nama kolomnya ID, tipe datanya INT11, primary key, auto increment, NIK-nya parchar 10, ID gudangnya INT11. Lalu untuk tabel penggunanya, yaitu nama kolomnya ada ID admin, tipe datanya INT11, primary key, auto increment, nama parchar 50, username parchar 16, password parchar 100. Relasi tabelnya itu pengguna terhubung dengan data dosen, lalu NIK juga terhubung dengan di tabel karyawan 1 NIK juga terhubung dengan karyawan gudang
nik di karyawan gudang. Lalu untuk absen karyawan satu juga terhubung atau one to many dengan absen harian. Lalu untuk karyawan satu juga saling terhubung dengan absen harian. Lalu data gudang juga terhubung dengan di ID gudang juga terhubung dengan karyawan gudang yang ada di ID underscore gudang. Oke, kelas tabelnya mungkin seperti itu. Yang kelima yaitu implementasi sistem. Tahap implementasi merupakan langkah penting dalam merealisasikan rancangan sistem ke dalam bentuk aplikasi yang dapat dijalankan. Dalam konteks sistem manajemen data kebagian berbasis web ini, implementasi dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP serta basis data MySQL yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Proses implementasi meliputi penerapan struktur database, logika pemrosesan data, serta pembuatan antar pengguna yang bersifat dinamis dan responsif. Implementasi sistem dimulai dengan membangun struktur folder aplikasi pada direktori lokal server seperti SAM dengan pemisahan yang jelas antara file konfigurasi, yaitu berisikan koneksi.php, file kontrol halaman seperti login.php, index.php, serta modul-modul pengolahan data seperti data dosen.php, karyawan 1.php, gudang.php, absen harian PHP, dan karyawan gudang.php. File-file ini berinteraksi langsung dengan database melalui perintah SQL untuk melakukan proses CRUD terhadap data yang dimasukkan oleh admin. Terutama yang diimplementasikan meliputi login dan autentikasi admin, pengelolaan data dosen dan karyawan, pengelompokan berdasarkan kategori jabatan pengolahan gudang dan pengurusan karyawan, serta penyekatan absen harian. Masing-masing fitur dirancang dengan alur logika yang mengarah pada efisiensi input dan pengolahan data. Validasi form juga diterapkan untuk memastikan data yang dikirim ke sistem adalah valid dan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Selain fitur manajemen data, sistem juga menyediakan fasilitas untuk mencetak laporan kepegawaian. Laporan ini dapat difilter berdasarkan entitas misalnya laporan data karyawan berjabatan. Oke, selanjutnya bab 6-nya yaitu laporan pengujian atau evaluasi sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur yang telah diimplementasikan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan telah dirancang sebelumnya. Pengujian dilakukan dengan metode black box testing yang berfokus pada pengujian fungsi sistem berdasarkan input dan output yang diharapkan tanpa melihat struktur internal kode program. Pada tahap pengujian dilakukan uji coba terhadap seluruh fungsi utama sistem seperti login, pengolahan data dosen, pengolahan data karyawan, pengolahan kategori jabatan, gudang, pengurusan karyawan, serta pencatatan absensi. Setiap proses diuji dengan data valid dan juga skenario kesalahan seperti form kosong, input duplikat, dan format data yang tidak sesuai. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menangani input dengan benar dan memberikan notifikasi saat terjadi kesalahan atau ketika data berhasil disimpan. Sebagai contoh, saat admin menginput data karyawan baru dan semua file terisi dengan benar, data dapat langsung tersimpan ke database dan ditampilkan kembali dalam daftar karyawan. Namun jika data tidak lengkap, sistem akan melakukan pesan error secara langsung. Dengan demikian pula saat admin menghapus data, sistem melakukan konfirmasi dan memastikan data benar-benar hilang dari database. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pengujian tersebut dan disimpulkan bahwa sistem telah mampu memenuhi kriteria fungsional dan non-fungsional seperti kemudahan penggunaan, kecepatan akses, kekuratan penyimpanan, dan serta keamanan data. Tidak ditemukan kesalahan fatal atau bug pada saat pengujian dan semua fitur dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dari evaluasi dapat disimpulkan bahwa sistem telah siap digunakan dan layak untuk diterapkan di lingkungan universitas sebagai alat bantu pengolahan data kepegawaian. Pengembangan lebih lanjut masih dimungkinkan seperti penambahan fitur multi-user, integrasi ke sistem akademik, serta pelaporan otomatis dalam format grafik atau dashboard interaktif. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke codingan dari website atau aplikasi yang telah saya buat sebelumnya, yaitu kita masuk ke aplikasi PS Code. Ini merupakan folder dari aplikasi websitenya, yaitu latihan app. Dibersihkan CSS, ada database juga, fontnya IMG, lalu JavaScript. Di folder latihan app ini berisikan file admin.php, distribusi .php, distribusi cetak.php, distribusi data.php, distribusi delete.php, distribusi detail.php, distribusi karyawan.php, distribusi pilih.php, dosen add.php, dosen cetak.php, dosen data.php, dosen delete.php, dosen edit.php, footer.php, gudang add.php, gudang cetak.php, gudang data.php, gudang delete.php,
php, gudang edit.php, header admin.php, header, index, karyawan add.php, karyawan cetak.php, karyawan data.php, karyawan delete.php, karyawan edit.php, library.php, login.php, logout.php, system login.php, lalu tentang saya.php. Oke, jadi kita akan masuk ke database yang digunakan untuk menyimpan data-data dari folder latihan app ini, yaitu uniskalatehan.app1. Ini merupakan database-nya. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke aplikasi dari folder latihan latihan app ini. Oke, kita masuk ke browser. Oke, jadi ini merupakan aplikasi dari latihan.app tadi. Karena ini sistemnya itu berupa localhost. Jadi seperti ini tampilan dari aplikasinya itu ini, karena jadi ini adalah tampilan untuk bukan admin. Jadi seperti ini tampilannya. Ini berisikan web praktikum, lalu beranda dan tentang saya. Oke, beranda. Oke, web praktikum. Oke, langsung saja kita login. Oke, loginnya di sini ini loginnya menggunakan nama saya. Di sini Ahmad, di sini saya Roji. Kita masuk saja. Oke, jadi seperti ini tampilan dari form admin atau yang bisa admin lakukan, yaitu bersihkan beranda, praktikum pemrograman web 1. Selamat datang admin di kelas praktikum pemrograman web 1 dengan bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya proses data yaitu bersih distribusi karyawan. Oke, selanjutnya data karyawan. Di master data berisi data karyawan. Seperti ini data karyawannya. Oke, data dosennya juga ada. Data gudangnya juga ada. Oke. Di sini laporannya kita bisa mencetak data karyawan, cetak data dosen, cetak data gudang, lalu cetak data distribusi. Oke, kita coba tambah data karyawan. Bentar. Kita lihat dulu. Oke. Kita data karyawan kita tambah. Follow. Oke, ini namanya kita Bimo, misal Bimo Argentara, tempat lahirnya Banjarbaru. Oke, tanggal lahirnya di 2002 mungkin Januari, tanggal ini aja. Alamatnya di Banjarbaru Utara. Nomor teleponnya kita samarkan. Oke, jabatannya di sini sebagai leader aja, semisal. Lalu statusnya kontrak aja. Lalu kita simpan. Oke, sepertinya ada masalah error. Oke, dosennya seperti ini. Oke, misal kita ingin kita hapus. Oke, data karyawan berhasil dihapus ya. Oke, data karyawan, data dosennya semisal. Oke, namanya terus lahir Banjarbaru. Oke. Alamatnya Banjarbaru Utara. Oke, jabatannya ini asisten ahli saja, pangkatnya
eh, pembina utama muda aja saja, fakultasnya FTI. Lalu program studinya ya di sini sistem informasi aja kita simpan. Oke, data berhasil disimpan, data dosennya masuk Ahmad dosan bagus tadi. Terus misalnya kita ingin edit data dosennya, oke, seperti ini tampilannya. Misal kita naik ke Kaprodi, sekarang sini mata muda, teleponnya misal kita ganti. Oke, fakultas sarangnya masih FTI, kita ganti ke TI. Oke, kita simpan. Oh, oke, ya, tanggal lahirnya belum kita. Itu muncul jika tanggal lahir belum diisikan, maka ada notifikasi bahwa tidak bisa menyimpan data gitu loh. Oke, selanjutnya kita isikan dulu tanggal lahirnya. Oke, Oktober 19 saja. Oke, kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Data dosen, kita masuk ke data dosen. Oke, sudah terganti. Yang tadinya tekniknya informatika jadi Ahmad dosen bagus. Oke, selanjutnya kita akan melakukan distribusi karyawan. Oke, kita tambah data. Oke, Patah Ibrahim. Oke, pilih karyawan yang akan didistribusikan. Oke, ini Patah Ibrahim ini merupakan data dari karyawan yang ada di sini. Oke, kita masuk lagi ke sini. Di sini kan jumlah karyawannya ada 2. Terus gudangnya 200 meter persegi. Nah, gudangnya gudang Jarum Magnum. Terus kita tambah data di sini. Pilih karyawan yang akan didistribusikan. Kita coba dulu. Patah Ibrahim yang ada di data karyawan kita coba pindahkan. Oke, karyawan dengan NIK 20190117 sudah pernah didistribusikan. Oke, berarti tetap bisa didistribusikan. Oke, karena sudah pernah didistribusikan sebelumnya. Jadi datanya enggak kedua kali. Oke, kita tambah data gudang misal 105 misal gudang air minum, kasih gudang di kandangan misal, luas gudangnya 500 meter. Kita simpan. Oke, data gudang berhasil disimpan. Maka ada tambahan gudang air minum kandangan 500, luas gudangnya. Oke, kita masuk ke distribusi karyawan. Oke. Lalu kita coba cetak data dosen, misal di sini data dosen, ada 2 data dosen, kita coba print. Oke, maka laporan dari dosen ini bisa kita print gitu loh. Oke. Jadi datanya bisa kita report gitu loh. Untuk kita buat laporan kita bisa memilih portrait atau landscape. Datanya oke, kita coba print saja. Oke, kita coba di sini data dosen. Oke, kita lihat hasil report dari data dosennya. Ini filenya. Oke, jadi seperti ini report dari data dosennya. Oke, kita telah selesai mempresentasikan atau menjalankan dari website latihan APP. Selanjutnya kita kembali ke Word. Oke, setelah ke Word kita masuk ke
Oke, ke kesimpulannya yaitu bab 7 ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, perancangan sistem, proses implementasi, serta pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen data kepegawaian berbasis web ini berhasil dikembangkan sesuai dengan tujuan awal, yaitu untuk mempermudah proses administrasi kepegawaian di lingkungan universitas. Sistem ini mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan pengelolaan data yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan hadirnya sistem ini, pencatatan data dosen, karyawan, gudang, absensi harian, serta kategori jabatan dapat dilakukan secara terstruktur dan efisien. Setiap fitur yang dikembangkan mendukung aktivitas CRUD, create, read, update, delete, dan dilengkapi dengan validasi untuk menjaga konsistensi dan akurasi data. Implementasi sistem berbasis web yang memungkinkan akses dan pengolahan data dilakukan secara terpusat melalui jaringan, sehingga admin tidak perlu lagi mengandalkan dokumentasi fisik dan file spreadsheet yang rentan terhadap kesalahan dan kehilangan data. Selain itu, sistem ini juga menyediakan fitur cetak laporan yang memudahkan pihak administrasi dalam menjadikan data untuk keperluan dokumentasi atau audit. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan baik dan stabil, serta mampu memberikan feedback secara langsung kepada pengguna. Tidak ditemukan error fatal selama proses pengujian, yang membuktikan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan fungsional secara menyeluruh. Dengan demikian, sistem ini dapat dijadikan sebagai media pendukung yang handal dalam kegiatan pengelolaan data kepegawaian di universitas ke depannya. Sistem ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur-fitur seperti manajemen multi-user, dashboard statistik, integrasi dengan sistem akademik, serta notifikasi otomatis berbasis email atau SMS untuk memperkuat fungsionalitasnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan terkait tugas UAS, testing dan implementasi di bidang TI. Salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.